Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua Huta Barat kepada tim penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dengan adanya hasil otopsi tersebut, akankah kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan semakin menemukan titik terang? Proses autopsi kedua terhadap jenazah Brigadir Yosua telah selesai dilakukan. Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil autopsi tersebut kepada tim penyidik Bareskrim Mabes Polri dan mengumumkannya kepada publik. Ketua Tim Dokter Forensik Gabungan Ade Firmansyah Sugiharto menyebutkan bahwa luka-luka yang ada di tubuh korban merupakan luka tembak. Pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Autopsi kedua ini dilakukan atas permintaan dari pihak keluarga dan pengacara. Mereka menduga ada beberapa kejanggalan dalam kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan adanya hasil autopsi ini, pihak keluarga Brigadir Yosua berharap kematian Yosua yang dianggap penuh kejanggalan tersebut terungkap secara jelas dan memudahkan pihak kepolisian mengusut secara tuntas. Dari Jakarta, Denny Swastika, Trinugroho, TV One mengabarkan. Pemirsa, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI menyerahkan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua Huta Barat kepada tim penyidik Bareskrim Mabes Polri. Pemirsa, autopsi kedua ini dilakukan atas permintaan dari pihak keluarga dan pengacara karena diduga ada beberapa kejanggalan dalam jenazah Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan adanya autopsi ulang ini, lantas apa saja fakta baru yang ditemukan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum, yaitu ada Bang Tengku Nasrullah, kemudian juga ada kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, yaitu ada Pak Nelson Simanjuntak, dan juga bergabung bersama kami saat ini ahli forensik nanti, yaitu ada Bapak Stovenus Rumancik. Pertama kita sapa dulu, ada pakar hukum di sini Bang Tengku Nasrullah. Kita ingin tahu sejauh mana kemudian hasil otopsi ulang ini akan membawa titik terang dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, terima kasih Tesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa TV One yang saya hormati. Kita harus pahami dulu dalam konteks apa adanya visum tersebut. Visum itu sebagai salah satu ilmu bantu dalam rangka memperjelas dan mencari kebenaran material. Jadi memperjelas duduk perkara dan mencari kebenaran material. Jadi visum itu sudah sejak zaman dahulu diakui sebagai ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Nah, bagaimana menempatkan visum dalam sistem hukum pembuktian? Visum tersebut, bila visum tersebut berupa surat yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui otoritasnya untuk melakukan visum, maka dia ditempatkan sebagai alat bukti surat. Okay. Namun, bila orang yang membuat visum tersebut kemudian diminta keterangannya di persidangan tentang apa saja yang diterangkan di dalam visum itu, maka keterangan dokter-dokter yang membuat visum tersebut di depan sidang pengadilan, dia diabsorb menjadi alat bukti keterangan ahli. Nah, bagi saya selalu mengatakan bahwa visum itu harus kredibel, harus bisa dipercaya, dibuat oleh lembaga forensik manapun, apakah dari laboratorium forensik Mabes Polri. Baik, tampaknya komunikasi kita terputus. Maupun lembaga manapun lainnya, dia harus kredibel dan tidak boleh ada masalah kurang percaya.
Nah, ini kan Jadi, sudah dilakukan, sekali lagi saya ini kan ingatkan, sudah kalau clear ada dilakukan persoalan yang kedua, Bang kepercayaan Nasrullah. terhadap visum, maka ada masalah besar terhadap lembaga yang membuat visum. Nah, Oke. saya tidak ingin melihat ke depan ada lembaga-lembaga yang membuat visum itu tidak lagi bisa dipercaya oleh publik. Coba bayangkan, apalagi laboratorium forensik Mabes Polri Baik. atau Puslap 4 Hmm. Mabes Polri, Rumah Hmm. Sakit Keramat Jati, Baik. yang membuat visum itu Baik. para dokter. Oke, kita dapat poinnya Bang Nasrullah. Kita akan menuju ke Pak Nelson, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, dengan diungkapkannya bahwa ternyata almarhum meninggal bukan karena ada penganiayaan, tapi karena senjata tajam atau karena tembakan. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum? Apakah mungkin masih ada misteri atau ini sudah cukup menjawab, Pak Nelson? Terima kasih Mbak Tisa. Saya menginformasikan kembali, saya ikut mengikuti perkembangan laporan dari Ketua Tim Forensik, Dr. Ade. Dari hasil yang beliau sampaikan, kita masih menganggapnya begini. Hasil itu sepenuhnya beliau timnya menyerahkan kepada Bareskrim. Setelah itu menginformasikan bagi kami mesti yang disampaikannya 50%. Karena setelah beliau menganggap yang layak menginformasikan ke media itu adalah Bareskrim. Jadi catatan hitam putih itu 50% lagi belum disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dari awal kami ikut serta, dan kita mengirimkan 2 orang dokter medis kita. Dari hasil hari itu ada 4 jam. Malamnya langsung kita buat akte notaris, catatan-catatan itu. Kalau tadi kita menerima sepenuhnya, ada 5 tembakan. Sepertinya tembakan itu diterima ya, itu udah absolutely right. Masalah penganiayaan yang kita sampaikan, halo? Ya, silakan Pak Nelson. Ada luka sobekan, luka dalam di kaki, di bawah ketiak, ada itu kiri kanan lebam mayat, di atas mata, dan bagian-bagian integral lainnya yang tidak diumumkan. Nah ini kita akan cross check kembali nanti. Tentunya bukan sebagai konsumen trial by the press, trial by the media, tetapi trial by the court. Oleh karenanya, begitu kita nanti ikutan, bahan yang kita bawa, kita lihat di mana dia yang missing, dan di mana contohnya yang kita minta, kapan kematiannya, bagaimana matinya. Nah ini yang harus kita buktikan nantinya. Tentunya kita tidak tinggal diam, tetapi hasil tadi, kesepakatan beliau katakan, mereka independen, tidak memihak, dan memberikan atensi sesuai dengan yang mereka periksa selama ini. Demikian. Ya, Pak Nelson, tadi saya jadi teringat Bapak menyebutkan ada bagian luka-luka di tubuh dari catatan pihak keluarga yang ikut pada saat proses otopsi di Jambi. Nah, kita mau tahu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum, karena tadi juga disampaikan oleh tim forensik yang menyebutkan bahwa ternyata luka-luka di badan itu hanyalah sebuah gesekan dari peluru yang mungkin pada saat itu terkena lah ketika menuju ke tubuhnya Brigadir Joshua, terkenalah bagian tubuh tersebut. Apakah pihak keluarga ngerasa di sini ada sesuatu yang janggal atau bagaimana? Karena dinyatakan tidak ada penganiayaan, hanya tembakan. Itu dia. Bukan gesekan itu. Peluru kan nggak bisa melenceng ke sana kemari. 1, 2, 3, 4, 5 peluru itu dari belakang kepala berkali-kali kita jelaskan tembus ke muka ke gini, baru dari rahang ini keluar, baru ada dari belakang dan sebagainya. Itu jari-jari berpatahan, proyektil atau bagaimana? Baru yang kita katakan ketika kami rapat malam, saya ikut memimpin rapat, berlubang di kaki ya, di antara celah-celah kaki itu, ini apa? Kalau dibilang masukkan otopsi, kenapa ada sayatan luka? Baru lebam-lebam tadi, baru di jari ini, dan sebagainya. Ini perlu pembuktian. Nah, nggak masalah. Kita anggap kedokteran itu kan memang sepenuhnya hasil forensik, alat-alat medis, modernisasi di dalam tubuh rumah sakit, ini yang kita percayakan ke mereka. Dan pada waktunya sebagaimana tadi,
kita akan ikut membuktikannya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa, dan kami juga masih menghubungi seorang ahli forensik yaitu Pak Stefanus Rumansyk, tapi nanti usai jeda berikut tetaplah bersama kami.